uh, bilateral issue between Indonesia and Malaysia has been put in our joint statement. We have made that joint statement realizing that pursuant to what is the long-held principle of ASEAN is that if there is any differences, it is subject to negotiation, it is subject to discussion, that no confrontation or military means is used in order to try to reassert one's right or one's claim over certain things. Definitely, in this particular case, both parties have agreed that we should not conduct our negotiation through the media. We could not. We want to deny media the information, but if the negotiation is done through the media, then the position is not very clear. Each one will be. It is subject to a lot of interpretation. So in order to avoid that, the technical team, both sides have agreed that technical team should discuss. What I think that we accept is the fact that there is definitely a case of overlapping claims, each interpreted in accordance to the position. One is using the EZ, the other is using the continental shelf, and both parties agree that this matter should be discussed because there has been no agreement on the Sulawesi Sea in respect of our maritime borders after the case of Sipadan and Ligitan was decided. So I think the best approach for us would be to reduce tension, which again we agreed that we should reduce tension, we should not raise tension that can create emotions and feelings that is not productive, is negative to our very strong bilateral relations between Malaysia and Indonesia. And this is done in the spirit of what both our leaders have agreed, that is the President of Indonesia with the Prime Minister of Malaysia. Itu persoalannya. Okey. Apakah dengan adanya Tapi yang paling penting untuk jawapan kepada persoalan pertama tadi ialah setelah kita sepakati pentingnya ada rundingan, pentingnya diselesaikan melalui pendekatan diplomasi, menggunakan saluran diplomasi, maka sudah tentu kita juga bersetuju untuk mengendurkan atau mengurangkan tension di antara kedua-dua negara. Apakah perkara yang boleh melahirkan tension? Kalau kehadiran ketenteraan di dalam kawasan-kawasan di mana ada tumpang tindih, maka di situ kita perlu melihat dalam suasana yang tidak akan membangkitkan ketegangan. That is one. The other, yang keduanya ialah berkenaan apa yang sekarang di peringkat di mana masing-masing sudah memberi konsesi kepada syarikat-syarikat minyak, dan konsesi ini dapatannya tidak mungkin tercapai dalam masa yang singkat. Jadi dia tidak seperlunya mesti ada aktiviti-aktiviti yang boleh mengganggu ketenteraman ataupun keamanan di dalam kawasan itu. Dan kita yakin dan percaya masing-masing akan mengambil pendekatan yang dapat membawa ketenangan. Dan bila masanya perkara ini akan dapat diputuskan, itu adalah soal terpulang kepada technical team. Dan kita bersetuju untuk mencapai rundingan ini menggunakan keutuhan undang-undang, iaitu hukum untuk international law and especially law of the seas, that is the 1982 Konvensi Undang-Undang Laut Antarabangsa. Does it mean that all Very question that he was asking me just now. I have given the answer. I thought that we are bilingual, so negotiation and discussion by the technical team. There should be no new concession being given. And I think the companies that have undertaken they have been given the concession, I think they should be able to read the decision of both governments, because all these things need preparation. They have to undertake a lot of studies. I think so long as it does not create a position that is determined, then all matters should be consulted with each government. So we will look at how the thing develops, the negotiation develops. Pak,
Saya pikir amat menyedihkan kalau oleh kerana ada perkara yang kita belum mencapai kesepakatan, maka timbul pula perasaan marah. Sedangkan Malaysia dan Indonesia mempunyai hubungan yang amat akrab dan banyak orang Indonesia di Malaysia, dan begitu juga hubungan di peringkat tertinggi. Jadi saya fikir paling utama sekali ialah supaya tidak diapi-apikan dalam bahasa Melayu. Not to beef up feelings to the extent as if there is a war situation or a situation that one wants to create confrontation. I don't think there is a necessity. It is not, bukan satu perkara yang luar biasa. Ada pertikaian di antara negara-negara berkenaan persempadanan darat ataupun persempadanan maritim. But this should not be the cause that we want to declare very confront. Selamat malam Datuk Seri. Selamat malam. Ya baik. Tadi malam ketika Anda menemui Menteri Luar Negeri Indonesia Hasim Wirayuda, hasil paling konkret dari pertemuan itu adalah kesepakatan untuk melakukan dialog teknis pada tanggal 22 dan 23 Maret mendatang. Nah, di situ kedua tim teknis akan saling mengkaji klaim masing-masing negara. Tapi apa tujuannya nanti? Apakah ini akan dibahas sampai berlama-lama sehingga nanti akan kemudian dibawa ke arena Mahkamah Internasional, atau akan ada langsung langkah konkret di mana kita bisa langsung menarik garis batas yang baru? Saya pikir yang paling penting ialah kita mau cari pendekatan yang boleh akan membolehkan kita untuk mengadakan satu perjanjian maritim, persempadanan maritim, maritime boundary. Jadi itu tujuan kita, dan kita pendekatannya ialah apakah pilihan kita kalau ada pendapat berkenaan wilayah yang mempunyai overlapping, yang overlapping atau tumpang tindih. Bila ada tumpang tindih, bermakna dua negara memahukan wilayah yang sama, mempunyai pegangan terhadap wilayah yang sama. Cara yang terbaik bukan untuk kita berkonfrontasi, tapi cara kita untuk berunding. Itu tujuan dan mandat yang diberikan oleh Ketua Negara Malaysia dengan Ketua Negara Indonesia, Bapak Presiden, dengan Perdana Menteri Malaysia. Jadi itu kita punya mandat, dan kita mau putuskan di peringkat teknis, dan kita tidak boleh mengantisipasikan, memikirkan apa akan terjadi kemudian. Kita lihat pada apa yang ada sekarang. Tapi barangkali hal yang paling ditakuti oleh rakyat Indonesia adalah hal ini akan terus dirundingkan sampai akan mencapai suatu deadlock, dan akhirnya harus dibawa ke arena Mahkamah Internasional. Dan ya, kita hal ini akan mengulang masalah sipadan ligitan yang dahulu, di mana kita kalah pada ini. Kalau kita sudah buat keputusan tidak mau dirundingi, apakah pilihan kita? Kita tidak mau rundingi. Apa keputusan kita? Apa keputusan yang mau kita ambil kalau kita tidak mau rundingi? Keputusan yang kita ambil akan membawa pada kesan yang buruk, yang tidak baik untuk hubungan dua negara, untuk rantau ini. Apa persepsi negara luar mahu melihat kepada kawasan kita sepada rantau aman, rantau bebas, rantau yang stabil. Ini semua penting untuk kita menentukan pembangunan ekonomi kedua-dua negara. Sebab itu kita mengambil pendekatan saluran diplomasi adalah terbaik. Dan apakah kesan diplomasi, saluran diplomasi ini, itu adalah soal lain. Bukan nakal bagi sesiapa pun membangkitkan semangat untuk memporak-perandakan, menjadikan huru-hara pandangan rakyat, sehingga dia boleh mencetuskan satu suasana yang tidak akrab, yang tidak mesra. Jadi saya fikir macam tiap-tiap hari macam di metro misalnya, bukan macam-macam di ASA. Jadi itu menimbulkan banyak salah faham. Ini perkara teknikal, banyak perkara-perkara teknikal perlu kita runding. Kalau tidak ada keputusan, kita pada ketika itu kita akan mengambil pendekatannya. Pilihan apa yang available untuk sekarang ini? Kita untuk sekarang aja kita melihat blok Ambalat ini dengan kacamata yang berbeda. Malaysia dengan kacamata continental shelf, kita pun dengan kacamata EEZ. Jadi bagaimana kita bisa menyatukan visi kita? Kalau saya mau membuat perundingan di kacamata TV,
saya akan bawa, dua-dua akan bawa map, kita berhadapan dengan TV. Tapi bukannya itu berundingan, biar kita di peringkat pejabat masing-masing tengok adakah kita boleh mencapai persetujuan untuk melihat siapa milik mana. Dan kalau kita mendapat pendekatan yang boleh merumuskannya, memutuskannya, itu baik. Apakah Anda terkejut melihat sikap reaksi masyarakat Indonesia terhadap masalah ini? Tiap hari sejak masalah ini pecah, tiap hari ada demo di depan Kedubes Malaysia, ada ancaman untuk ada seru untuk menghancurkan Malaysia, untuk mengganjang Malaysia, ada yang rela mati untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Bagaimana Malaysia mempertahankan ini? Indonesia diasak dengan media dan TV yang mengatakan ganjang Malaysia, Malaysia tidak bagus, Malaysia tidak adil. Saya mungkin bangkit perasaan marah, bukan kerana saya tahu fakta yang sebenar yang sedang berlaku, bahawa Malaysia dan Indonesia mempunyai keakraban, mempunyai hubungan dua hala yang begitu baik di antara satu sama lain. Begitu ramai rakyat Indonesia yang berada di Malaysia mencari rezeki. Kerana negara Malaysia, kita berupaya untuk membuka peluang pada rakyat. Kita untung, Indonesia untung. Mencari penjalanan pendekatan kita ialah supaya kedua-dua negara untung. Kalau kita ada rezeki, kita bukakan rezeki kita, bukan untuk kita saja, untuk orang lain, untuk kita berikan peluang. Tapi bila kita ada perbezaan, jangan kita lupakan persahabatan kita yang mempunyai jangka panjang. Jangan kita lupakan perhubungan kita ini. Saya fikir persepsi ini adalah persepsi jangka pendek yang melihat kepada cuba menimbulkan isu-isu sehingga rakyat menjadi marah. Apakah betul dari segi hubungan diplomatik untuk membakar bendera Malaysia, untuk mengganyang Malaysia? Bagaimana mau mengganyang Malaysia? Adakah kita mau kembalikan satu suasana yang tidak akrab, sedangkan hubungan di antara Presiden Susilo Yudhoyono dengan kita punya Perdana Menteri begitu baik di antara satu sama lain? Bila ada perbezaan, orang yang baik walaupun bersahabat, kita duduk, bincang, kita tengok bagaimana kita putuskannya. Itu saya pikir. Masalah masyarakat Indonesia sudah terlalu emosi. Masyarakat sudah tertekan masalah inflasi, kenaikan BBM. Mereka tiap hari melihat masalah TKI yang dideportasi dari Malaysia pula. Dan sekarang mereka ingin melihat solusi yang cepat. Saya pikir yang paling baik sekali untuk peranan TV mainkan ialah untuk menceritakan sebenar, menceritakan fakta. Bila kita menceritakan fakta, kita akan membantu ketenangan, membantu hubungan, memberikan kefahaman. Bukan kita mahu mencari konflik di dalam hidup. Kita mau selesa hidup, kita tidak cari konflik. Kalau konflik, dia akan membawa kemudaratan yang banyak. Cukup kita memahami kawasan-kawasan konflik di seluruh dunia. Apakah rakyatnya untung? Tidak. Itu bukan cara yang terbaik. Dan sebab itu saya menganggap tidak betul untuk kita katakan deportasi itu. Ini soal parti ini adalah soal yang dirondengi dan kita bersetuju dengan Indonesia untuk tangguhkan. Dan kita bukan hantar untuk pulang begitu, kita kata hantar supaya mereka dilegalkan. Dia datangnya dilegalkan. Bukan kita mau buka peluang kepada rakyat Indonesia. Tapi kalau suasananya menyulitkan, itu bukan salah kita. Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh keadaan di sini sendiri. Jangan Malaysia. Baik, Datuk Seri, pertanyaan terakhir, Pak. Apakah Anda atau Perdana Menteri Badawi ada rencana untuk mengunjungi wilayah yang dipersengketakan ini? Karena belum lama ini Presiden kami telah mengunjungi wilayah ini dan oleh masyarakat itu dianggap sebagai suatu simbol bahwa Presiden ingin mempertahankan. Dia siap untuk mempertahankan dan siap perang bahkan untuk mempertahankan wilayah ini. Kita punya pendekatan ialah aman, tenang dan tentram. Dan bila kita ada hak kita menggunakan pendekatan yang tidak akan menyulitkan kita punya hubungan atau melahirkan suasana persekitaran konflik. Jadi sama Indonesia buat ini, kita perlu buat ini, tidak. Itu bukan cara Malaysia. Kita runding, kita negosiasi dengan keadaan yang kita mahu capai penyelesaian. InsyaAllah kalau kita tenang, kita wajar dan bijaksana, penyelesaian dapat dicapai dan rakyat tidak terinaya. Baik, Datuk Seri, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih.